Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-14. Jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah wahyu Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia, dan Yesus menyatakan pribadinya kepada jemaat di Laodikia sebagai firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Artinya bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai satu kepastian. Firman dari Amin. Amin itu artinya sesungguhnya, ya. Sesungguhnya demikian, itu amin. Saksi yang setia. Setia itu melakukan persis seperti apa yang diperintahkan. Dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah, ya. Jadi permulaan dari ciptaan Allah sebagai yang kudus. Kalau kita lihat Adam yang diciptakan, maka kita melihat Allah mengatakan sungguh amat baik. Dan pada waktu itu tidak ada dosa. Ya, pada waktu itu tidak ada dosa. Jadi di sini Yesus menyatakan pribadinya sebagai kepastian. Karena menginginkan umatnya, yaitu jemaat di Laodikia, juga kehidupan kerohaniannya pasti. Sehingga Yesus kemudian mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jemaat di Laodikia terkenal sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Dan ini juga menggambarkan jemaat di akhir zaman. Sehingga Yesus kemudian mengatakan di ayat yang ke-18 bahwa dia akan memurnikan. Sebuah buku yang berjudul Goncangan di Akhir Zaman dan Kebangunan Rohani mengatakan begini, bahwa di akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan gerejanya, Tuhan akan mengadakan goncangan di muka bumi ini, sehingga akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami, akan terjadi banjir, semua itu akan menggoncangkan penduduk bumi. Baru kemudian Tuhan akan memberikan kebangunan rohani. Karena di dalam kitab Hagai dikatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatunya, dan kemudian segala emas, perak, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir masuk ke dalam rumah Tuhan. Ya. Jadi hamba Tuhan ini mengatakan akan terjadi goncangan, karena kalau tidak terjadi goncangan, orang tidak akan mencari keselamatan. Ya. Dan setelah goncangan akan terjadi kebangunan rohani. Banyak jiwa akan dimenangkan, dikatakan bahwa inilah waktunya
bangsa Israel itu akan menerima keselamatan. Inilah waktunya gereja akan dibangkitkan. Ya, ingat bahwa orang Israel di akhir zaman pun masih banyak yang belum terima Tuhan Yesus, sehingga kebangunan rohani nanti akan membawa bangsa Israel untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tetapi kebangunan rohani ini juga akan membawa bagaimana banyaknya jumlah orang-orang yang diselamatkan masuk ke dalam gereja. Ya, ini adalah pemecahan rekor akan terjadi di sini. Baru kemudian Yesus akan datang untuk kedua kalinya menjemput umatnya. Dan setelah itu antikristus akan berkuasa penuh sehingga orang-orang yang mau diselamatkan di zaman antikris, mereka itu harus menebus dengan nyawanya sendiri. Ya. Oleh karena itu fokus kita bukan hidup atau bagaimana hidup di zaman antikris. Fokus kita bagaimana mengikuti gerakan Roh Kudus, kebangunan rohani, dan kemudian mengalami pengangkatan dengan Yesus. Ya. Itu sebenarnya sehingga akan sia-sia kita hidup dalam ketakutan, memikirkan nanti bagaimana ya kalau antikris ya, bagaimana antikris. Pada waktu antikris berkuasa penuh, gereja yang sungguh-sungguh sudah mengalami pengangkatan. Sudah ada bersama Tuhan Yesus. Ya. Kemudian setelah antikris pada akhirnya Yesus dengan orang-orang kudusnya ini yang mengalami pengangkatan ini akan turun kembali. Sehingga kitab Wahyu mengatakan begini di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Perhatikan, setiap mata akan melihat dia. Padahal gereja, waktu gereja diangkat, orang-orang tidak akan melihat kedatangan Yesus. Tahu-tahu gereja lenyap, ya. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, Yesus. Juga mereka yang telah menikam dia, artinya bangsa Israel. Ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Kenapa? Karena hidup dalam penyesalan. Pada waktu kebangunan rohani mereka tidak mau ikut. Pada waktu pengangkatan mereka tidak terangkat. Sekarang Yesus datang untuk kedua kalinya. Bukan untuk mengangkat orang-orang yang tersisa. Tetapi untuk menghancurkan antikris dan semua antek-anteknya. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam kitab Wahyu ini, yaitu tentang jemaat di Laodikia. Yesus tidak menginginkan ada jemaatnya yang hidup netral, abu-abu, ya. Harus ada kepastian. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus? Berarti bukan sekedar agama seperti tadi pagi kita bahas, tetapi ada kegairahan akan Tuhan. Ya. Bahkan Yesus katakan, kalau mau panas ya panas, kalau mau dingin ya dingin. Kenapa? Karena kalau dingin sekali atau jahat sekali, Anda masih bisa bertobat. Tetapi kalau Anda sudah beribadah tetapi tidak ada gairah, tetapi Anda juga menganggap tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja, maka Anda tidak akan bisa bertobat. Karena kita tidak sepertinya, kita tidak merasa memerlukan keselamatan dari Tuhan. Kita sudah selamat. Sama seperti di sini dikatakan bahwa engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku. Bahasa sederhananya, aku baik-baik saja. Tidak kekurangan apa-apa. Ya. Itu yang disebut sebagai hangat-hangat kuku.
suam-suam kuku. Ya. Di Laodikia ini semuanya mengerti maksud dari firman atau pernyataan nubuatan dari Yesus ini. Ya, pewahyuan Yesus ini. Semua jemaat di Laodikia pada waktu itu mengerti, memahami. Karena di Laodikia ada dua mata air yang mengalir dan bertemu di Laodikia. Satu adalah air yang panas, air panas. Itu berguna untuk pengobatan, satu air yang dingin itu untuk menyegarkan tubuh. Nah, dua sumber mata air ini bertemu di satu tempat menjadi air yang hangat kuku ya. Kalau diminum ini bikin mual, ini bikin tidak enak perut. Sehingga pewahyuan yang Yesus sampaikan kepada jemaat di Laodikia, semua jemaat di Laodikia mengerti maksudnya. Bahwa jemaat Tuhan tidak boleh ada percampuran yang hanya akan membuat mual bagi yang menikmatinya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tidak bisa menyatu dengan Yesus. Ya, air yang suam-suam kuku ini tidak bisa menyatu dengan tubuh Yesus. Padahal kalau kita perhatikan, kembali seperti tadi pagi, bukankah banyak umat Tuhan yang suam-suam kuku? Ke gereja iya, tetapi tidak ada kegairahan. Ke gereja iya, tetapi tidak ada dorongan untuk menjadi pelaku firman. Hanya mengerti, tapi tidak pernah tergerak untuk melakukan firman. Mendengar firman tentang doa, oh ya doa baik, tapi tidak pernah berdoa. Mendengar tentang berpuasa, oh iya berpuasa itu banyak manfaatnya mendatangkan terobosan. Tapi tidak pernah berpuasa. Oh iya perpuluhan membuka tingkap langit, tetapi tidak pernah memberi perpuluhan. Jadi lihat di sini banyak umat Tuhan yang sebenarnya suam-suam kuku. Tidak jelas bahkan ketika mereka terjun ke masyarakat, tidak jelas. Padahal Alkitab katakan, kamu adalah terang. Terang dunia bahkan. Ya, karena Yesus yang adalah terang dunia, terang Yesus ditaruh di dalam kita. Dan Yesus sekarang menetapkan kita yang menjadi terang dunia. Tetapi lihat banyak orang Kristen ketika kumpul dengan orang yang bukan Kristen, kok sama ya, tidak ada bedanya. Ini loh yang disebut ketika sudah dicampurkan, hanya suam-suam kuku. Tidak jelas. Tidak jelas. Jangan-jangan nanti teman kita takut ke gundurwo, kita juga takut ke gundurwo. Sehingga pembicaraan itu menjadi sangat seru karena sama-sama takut. Ya. Sidang jemaat, kita harus berbeda. Dikatakan, kalau mau panas ya panas, kalau mau dingin ya dingin. Kalau panas nanti Anda akan mendatangkan pengaruh. Kalau Anda dingin berdosa, Roh Kudus mampu untuk membuat Anda bertobat. Tetapi kalau Anda sudah merasa benar dan tidak kekurangan apa-apa, maka Roh Kudus juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Alkitab mengatakan juga, Yesus mengatakan di khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, terjemahannya. Yang miskin di dalam roh, artinya selalu merasa kurang akan Allah. Sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Tapi kalau kita merasa cukup, tidak kekurangan apa-apa, semuanya baik-baik saja, maka kita akan dimuntahkan. Inilah gambaran jemaat di Laodikia yang walaupun penafsir
atau ahli Alkitab sepakat 7 jemaat ini adalah keadaan gereja secara umum di seluruh dunia. Tetapi juga ahli Alkitab juga sependapat bahwa 7 jemaat ini menggambarkan perjalanan sejarah kekristenan. Dan jemaat Laodikia menggambarkan jemaat di akhir zaman ini. Ini sangat mengerikan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata memuntahkan ini kan sesuatu yang menjijikkan. Seakan-akan Yesus sangat jijik kepada gerejanya yang suam-suam kuku. Sidang jemaat, mari kita menjadi gereja yang panas. Gereja yang mengusir setan. Gereja yang menyembuhkan orang sakit. Gereja yang bisa memberi kecukupan kepada orang-orang yang kekurangan. Gereja yang bisa memberi jawaban kepada orang-orang yang butuh jawaban terhadap masalahnya. Jangan menjadi gereja yang suam-suam kuku. Hanya namanya aja Kristen tetapi tidak ada sesuatu apapun yang kita kerjakan yang membedakan bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak Tuhan yang diperlengkapi oleh Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang sangat menggairahkan. Goncangan-goncangan akan terjadi. Bahkan NASA sudah mengatakan bahwa beberapa tahun lagi, kira-kira 5-7 tahun lagi, akan ada satu bintang yang akan jatuh dan itu akan membuat gempa yang besar, tsunami yang besar, dan apakah ini yang disebut absintus di dalam di dalam kitab Wahyu. Bintang absintus yang artinya pahit, di mana itu nanti akan membuat sepertiga makhluk yang ada di laut mengalami kematian. Semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis dan pasti akan terjadi. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata, aku kaya. Ya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi ketika jemaat di Laodikia mengukur dirinya, semuanya baik-baik saja, itu ukuran mereka itu hanya hal-hal yang jasmani. Sedangkan ukuran yang ditetapkan oleh Yesus adalah ukuran secara rohani. Secara rohani. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua tentang jemaat di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 di sini dikatakan begini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu secara jasmani ini. Namun engkau kaya secara rohani. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi secara jasmani, tetapi secara rohani tidak bisa dikatakan Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian dikatakan, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi lihat, seharusnya lah di akhir zaman ini sudut pandang kita haruslah sama dengan sudut pandang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus lebih mengutamakan hal yang rohani, manusia batiniah kita yang dinilai dibandingkan manusia jasmani. Tetapi manusia lebih tertarik menilai dirinya apakah diberkati, apakah benar atau tidak, itu secara jasmani. Bahkan orang mau layak menerima hormat atau tidak
Bukankah dilihat secara jasmani kalau manusia? Tetapi kalau Tuhan melihat hati di dalam kitab 1 Samuel. Bahkan Samuel sebagai seorang nabi pun hampir terkecoh. Karena dia mulai melihat menilai secara fisik. Ya. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan bukan yang dilihat manusia, yaitu yang fisik, yang jasmani. Tetapi yang dilihat Allah yaitu hati. Ya. Padahal kita bahkan gereja-gereja hampir semuanya terkecoh. Penilaian kita adalah yang jasmani. Anda lihat gereja bahkan semakin besar gereja, diakennya tidak ada yang miskin. Tidak ada yang miskin. Diakennya adalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang semua. Padahal sekali pendetanya tidak tunduk, sekali pendetanya berbuat salah, mereka bisa buat gereja lain kok dengan uang mereka. Tetapi disinilah gereja terjebak bahwa kita terbiasa hidup di dunia bersama-sama orang dunia sehingga sudut pandang kita juga menjadi sama dengan sudut pandang orang-orang dunia. Hanya melihat yang jasmani. Tetapi Yesus melihat dari sudut pandang rohani. Jemaat di Smyrna dikatakan penuh kesusahan, penuh kemiskinan secara jasmani. Tetapi Yesus katakan secara rohani engkau kaya. Secara rohani engkau kaya. Benar secara jasmani engkau bukan orang Yahudi. Tetapi secara rohani engkaulah orang Yahudi yang sesungguhnya. Itu loh. Beda penilaiannya. Sama dengan dengan jemaat di Laodikia ini. Jemaat di Laodikia sama. Jemaat Laodikia menilai dirinya sendiri sebagai jemaat yang tidak kekurangan apa-apa. Jemaat yang baik-baik saja. Jemaat yang diberkati Tuhan. Tetapi justru Tuhan mengatakan engkau itu melarat loh secara rohani. Engkau itu malang secara rohani. Manusia rohmu itu miskin. Manusia rohmu itu buta. Tidak bisa melihat alam roh. Tidak bisa melihat Tuhan. Dan telanjang. Berarti engkau tidak hidup di dalam kekudusan. Engkau sangat miskin secara rohani. Oleh karena itu pelajaran kembali yang kita bisa petik. Di mana kita hidup di akhir zaman. Milikilah sudut pandang yang selaras atau sama dengan sudut pandang Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai sudut pandang yang sama dengan dunia. Bahwa hal-hal yang jasmani, ingat tidak kekal. Yang rohani itu yang kekal. Oleh karena itu, kita harus jauh lebih cinta akan hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang jasmani. Toh akhirnya sia-siakan mencintai, mengutamakan yang jasmani. Karena semuanya akan dihancurkan. Ya, sia-sia pada akhirnya. Nah ayat 18 kemudian dikatakan. Maka aku menasehatkan engkau, jemaat Laodikia, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Bahwa orang yang disebut sebagai orang yang kaya adalah orang yang sudah mengikuti pimpinan Roh Kudus, masuk di dalam pemurnian, masuk di dalam proses demi proses. Ayub katakan, ingat pada waktu itu Ayub tidak memiliki apa-apa. Ayub masuk dalam proses semuanya dilenyapkan. Dan Ayub mengalami penderitaan, tetapi Ayub katakan, apabila aku diuji, dimurnikan, maka aku timbul seperti emas yang murni.
Jadi di sini juga sebenarnya berbicara tentang semua umat Tuhan harus dimurnikan. Semua umat Tuhan harus mengalami proses. Semuanya. Ketika saya mau bergerak di dalam kenabian, saya ingat sungguh pengalaman perjalanan kerohanian saya. Berapa banyak orang yang mengatakan sesat, Pak Yusak itu sesat, nubuatannya palsu. Ketika hamba-hamba Tuhan dari gereja besar menubuatkan tentang tahun multiplikasi, tahun berkat 100 kali ganda mungkin. Tetapi saya menubuatkan tahun badai, di mana badai akan menggoncangkan kita. Hanya orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, hanya orang yang bergerak dengan Roh Kudus yang akan terbang mengatasi badai. Dan beberapa orang mengatakan Pak Yusak sesat, Pak Yusak sesat, Pak Yusak sesat. Kenapa kok sesat? Karena nubuatannya beda dari gereja yang besar, gereja-gereja kebanyakan. Tetapi hal itu membuat saya bertahan sampai sekarang, dan walaupun saya tidak mengobrol nubuatan, walaupun saya jarang bernubuat, tetapi saya memastikan bahwa setiap nubuatan itu adalah benar dari Tuhan. Tetapi ini melalui proses. Itu tidak mudah. Bagaimana disisihkan, bagaimana difitnah, bagaimana harus menyendiri, itu proses. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Ini berbicara tentang ujian, proses pemurnian. Dan pemurnian itu tidak berbicara tentang enak-enakan. Pemurnian berbicara tentang penderitaan. Pemurnian berbicara tentang daya tahan dalam proses pemurnian itu. Karena Yesus tidak ingin kita melihat diri kita sendiri ketika berbicara pemurnian. Tukang emas yang memurnikan emas itu di zaman dulu. Tidak ada mesin-mesin canggih. Mereka tahu bahwa emas itu sudah sungguh-sungguh murni. Ketika emas itu bisa menjadi cermin di mana si tukang emas pemurni itu akan melihat wajahnya di emas itu. Tuhan tidak menginginkan hanya sekedar orang yang beragama Kristen. Tetapi Tuhan menginginkan jemaat yang akan memperlihatkan Dia kepada orang lain. Jemaat yang dimana ketika Tuhan lihat sama dengan Tuhan sendiri. Dan bukankah itu tidak mudah? Bahkan itu harus dikerjakan setiap hari. Paulus katakan, sekalipun manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia rohaniku, batiniaku diperbarui dari sehari ke sehari. Berarti pemurnian ini terus berlanjut sampai kita mati atau sampai Yesus datang kedua kalinya. Inilah akhir zaman. Kita butuh dimurnikan. Jangan kecewa ketika kita dimurnikan. Jangan mundur berbalik ketika kita dimurnikan. Terus saja maju. Karena kitab Ibrani mengatakan dalam engkau itu menghadapi pencobaan engkau belum sampai mencucurkan darah. Paling hanya mangkel, paling hanya mungkin kita sedih. Ya. Tetapi terus maju. Kemudian dikatakan dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Bahwa Tuhan menginginkan umatnya hidup di dalam kekudusan.
Seringkali ini sudah dibahas bahwa ketika kita tidak hidup kudus, di alam roh kita itu telanjang. Sehingga para dukun tahu dengan persis, karena dukun bisa melihat alam roh, dia juga bisa melihat keadaan roh kita ini. Apakah kita telanjang atau sedang memakai pakaian. Ya. Demikian pula kita ketika kita mati. Ketika kita mati, manusia roh kita ketika keluar, setan tahu apakah kita telanjang atau memakai pakaian. Sehingga setan itu di luar tubuh kita, dia sudah siap-siap untuk menarik manusia roh kita ini, dibawa ke dalam gerbang alam maut. Jadi hati-hati di sini bahwa ini penting. Setiap orang yang tidak hidup dalam kekudusan itu telanjang di alam roh. Setan tahu, Tuhan tahu, para dukun tahu. Sehingga kalau yang paling sederhana saja, bukankah ahli hipnotis itu tahu siapa yang akan bisa dihipnotis oleh dia atau tidak? Demikian pula dukun tahu siapa yang bisa disantet, siapa yang tidak bisa disantet. Kenapa? Karena di alam roh itu jelas apakah kita telanjang atau sedang memakai pakaian. Hanya ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, ya, maka kita akan memakai pakaian putih itu. Seringkali orang-orang ketika anaknya berpacaran dengan orang yang bukan seagama dan kita menentang. Tetapi seringkali kemudian mereka katakan, ini anak saya pasti disantet, anak saya pasti disantet. Perhatikan, awalnya jangan perhatikan santetnya. Awalnya anak kita itu sudah keluar jalur. Anak kita sudah berbuat dosa. Sehingga di alam roh mereka itu sudah tidak memakai pakaian. Pada waktu itulah santet bisa masuk. Jadi jangan salahkan santetnya, jangan salahkan orang yang menyantetnya, tetapi salahkan anak kita atau orang itu sendiri yang keluar dari iman, keluar dari kekudusan sehingga dia kedapatan telanjang di alam roh. Itu kebenarannya. Bukan orang Kristen disantet terlebih dahulu kemudian menyimpang dari iman. Oh tidak, mereka menyimpang dari iman terlebih dahulu baru bisa kena santet. Itu kebenarannya. Ya. Tetapi dasar manusia kan harus ada kambing hitam kan? Tidak mau disalahkan tetapi mau menyalahkan orang lain. Jadi inilah kebenaran. Alkitab jelas mengatakan tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap orang yang percaya. Alkitab jelas mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Alkitab jelas mengatakan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempatnya maha tinggi. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita orang percaya yang seperti anak kecil di hadapan Tuhan, ada malaikat yang melindunginya, yang menjaga. Lalu dari sisi mana kita bisa disantet? Kecuali kita keluar dari iman. Bahkan saya sudah beberapa kali katakan bahwa ketika ada orang yang menyantet saya bisa merasakan. Tetapi itu tidak berpengaruh, tetapi bisa dirasakan ketika ada orang yang menyantet. Ya, itulah kebenarannya. Jadi hidup kudus berbicara tentang pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Memalukan. Kristen kok seperti itu? Nah, pada akhirnya kan seperti itu kan? Memalukan. Ya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat.
bahwa kita membutuhkan pengurapan supaya bisa melihat dengan benar. Kita membutuhkan pengurapan supaya kita bisa melihat firman Tuhan dengan benar. Kita membutuhkan pengurapan supaya kita bisa melihat maksud-maksud yang tersembunyi yang harus disingkapkan di dalam firman Tuhan yang tertulis ini. Kita butuh pengurapan. Kalau hanya orang pandai, banyak yang bisa untuk menjelaskan firman Tuhan. Tetapi perhatikan, firman Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan. Tetapi pengurapan selain menyingkapkan, pengurapan itu seakan-akan begini. Sepertinya menjejalkan firman Tuhan ke dalam hati kita. Itu bedanya. Tetapi kalau hanya orang yang bertitel, orang yang pandai Alkitab, mereka bisa menjelaskan dan Anda hanya ngangguk-ngangguk. Oh iya benar, oh iya hebat. Tetapi di dalam pengurapan, firman ini akan dijejalkan di dalam manusia roh kita, di dalam hati kita. Kita tahu, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Tanpa pengurapan kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena bahkan penyesatan pun tetap akan memakai firman Tuhan. Bahkan saya mau mengatakan, firman Tuhan yang diajarkan, walaupun tidak menyimpang, tetapi firman Tuhan yang diajarkan tidak disertai kuasa, maka itu sebenarnya adalah penyesatan. Karena firman akan membuat Tuhan turut bekerja. Kitab Markus 16. Ayat yang terakhir, bukankah mengatakan seperti itu? Bahwa Allah turut bekerja untuk meneguhkan firman yang disampaikan oleh orang-orang percaya itu. Dan kalau setiap firman itu diteguhkan oleh Tuhan, bukankah benar apa yang saya katakan? Bahwa firman harus disertai kuasa. Baru itu adalah firman yang benar. Ya. Seringkali ketika saya menyampaikan firman di tempat yang lain, orang-orang datang dan mengatakan, Pak, firman itu buat saya. Datang lagi, Pak, firman itu buat saya. Pokoknya jangan di jemaat sendiri. Nanti tersinggung biasanya. Sengaja Pak Yusa ini, sengaja. Tapi kalau di tempat lain saya senangnya itu. Kok bisa pas ya Pak? Bisa pas ya. Ya. Itulah firman. Untuk apa menyampaikan firman tetapi firman itu tidak kena pada kita? Untuk apa kita beribadah tetapi tidak ada firman yang menegur kita? Untuk apa kita beribadah tetapi firmannya tidak pernah pas kepada kita? Untuk apa? Hanya Kristen yang suam-suam saja yang mau datang ke gereja dan firman jangan sampai kena pada saya. Pokoknya saya datang ke gereja. Itu suam. Tetapi orang yang panas, mereka datang supaya untuk ditegur oleh firman Tuhan. Karena semakin kita ditegur, kita semakin dikuduskan oleh firman itu. Kita terus diperbarui. Dan firman ini sungguh berkuasa. Seperti yang pernah saya saksikan. Bahwa ketika saya di Solo, seorang wanita muda mengatakan, wow Pak, firmannya saya banget. Ya gayanya anak muda sekarang kan. Firmannya saya banget. Dan kemudian kami berbicara sebentar dan ketika saya mendoakan, ternyata wanita ini yang sudah terlibat perzinahan, masih juga ternyata susuknya bukan hanya satu. Banyak susuknya, dia katakan dari dahi sampai ke belakang. Masih bagian tubuh lainnya. Dan saya melayani lumayan agak lama. Tetapi yang saya mau tekankan,
Bukankah awalnya Tuhan melalui firman-Nya dulu yang bekerja? Bahwa firman yang bekerja seperti itu hanya bisa terjadi ketika ada minyak, yaitu pengurapan yang menghidupkan firman itu. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bahwa kalau kita bisa beribadah seperti sekarang dan firman ini masih menegur kita, berarti kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan masih mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Karena kalau sampai kita pergi beribadah, bahkan sepanjang atau selama 1 bulan kita beribadah, tidak ada firman sama sekali yang menegur kita, yang membuat kita ingin bertobat. Berarti saya mau katakan, Anda sudah dibuang. Anda sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak akan negor orang yang tidak dikasihi. Tuhan tidak akan negor orang yang sudah sering kali ditegur tetapi tidak mau berubah. Karena setiap teguran harus diikuti oleh pertobatan. Di sini dikatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Setiap teguran yang kita terima membutuhkan tanggung jawab kita, respon kita untuk bertobat, untuk berubah seperti firman yang kita terima. Saya tekankan, ini akhir zaman. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Ayo ikuti sudut pandang Tuhan. Ini akhir zaman. Tidak perlu takut. Yang dibutuhkan itu pertobatan dan terus berubah. Tidak perlu takut. Kalau kita takut berarti kita tidak selaras, sudut pandang kita tidak sama dengan Tuhan. Karena pada pembukaannya saja, coba lihat Wahyu pasal yang pertama. Ayat yang ke-17 dan 18. Ketika aku melihat dia, Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Anda perhatikan bahwa pembukaan Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. Kepada Rasul Yohanes. Dia menampakkan diri dan mengatakan jangan takut. Kalau kita hidup di akhir zaman mendengarkan ini takut, mendengarkan ini takut, mendengarkan ini takut, mengalami ini takut. Berarti sudut pandang kita sudah tidak selaras dengan sudut pandang Tuhan. Kalau kita hanya hidup dalam ketakutan, maka saya mau katakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jangan takut dikatakan. Kenapa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku mengetahui dari awal apa yang akan terjadi dan pasti terjadi di akhirnya. Aku mengetahui akhir dari awal. Bukankah tenang kalau sudah seperti itu? Ya. Yang hidup dikatakan. Dan yang hidup, aku telah mati. Aku telah mati. Aku telah mengalami mati. Namun lihatlah, aku hidup dikatakan. Berarti kalau Yesus sendiri sudah pernah mati tetapi dia bangkit lagi. Maka Yesus yang sama menjamin. Kalaupun kau mengikut aku sampai mati. Aku akan membangkitkan engkau. Ada jaminan sehingga
Firman ini sungguh harus kita responi. Jangan takut memasuki akhir zaman ini. Jangan takut apapun yang terjadi. Jangan takut. Dan kalau Anda baca nanti, Anda akan terus bertemu. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bahkan di sini dikatakan, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kuncinya ada di Yesus. Jadi kalau kuncinya ada di Yesus dan kerajaan maut itu tertutup, kita mau dibawa ke dalam kerajaan maut pun tidak bisa, percuma. Kenapa? Tertutup untuk kita. Kunci kerajaan maut itu tertutup, kerajaan maut tertutup dan dikunci oleh Yesus. Itu hanya terbuka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sehingga jelas di sini dikatakan, jangan takut. Jaminannya ini luar biasa. Jangan takut. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan. Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bukankah sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, seharusnya Yesus ada di dalam, bukan di luar. Mengapa Yesus ada di luar? Karena Yesus sudah berkali-kali berbicara dari dalam dan kita tidak meresponi sehingga dia keluar dari kehidupan kita. Tetapi karena kasihnya dia terus berusaha menarik perhatian kita. Dia ketok dari luar sekarang. Ketok dari luar. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saya bayangkan ketika Yesus ada di dalam, kita ajak berbicara, kita tidak mau dengarkan. Apalagi sekarang Yesus sudah di luar. Betapa susahnya orang yang sudah ditinggalkan Tuhan untuk meresponi Tuhan lagi. Tetapi karena kasih setianya Tuhan terus mengetok. Tetapi sekarang dari luar. Ingat di sini. Bahwa ini untuk gereja. Kan ini firman ini untuk gereja kan. Untuk jemaat Laodikia. Kalau memang untuk jemaat. Kalau kehidupan jemaat yang benar, seharusnya Yesus bukan di luar. Yesus di dalam. Itu kebenarannya. Kalau sampai Yesus di luar hidup kita, maka berarti dia sudah pernah meninggalkan kita. Kenapa meninggalkan kita? Karena kita tidak pernah mentaatinya. Karena kita tidak pernah meresponinya. Oleh karena itu saya selalu menekankan sebagai orang percaya betapa pentingnya mempunyai telinga rohani yang mendengar, mempunyai mata rohani yang melihat. Tanpa kita bisa mempunyai telinga rohani yang mendengar, maka kekristenan kita akan diam di tempat. Artinya, tidak akan pernah ada kemajuan. Padahal, kebanyakan sekarang ketika berbicara mendengar suara Tuhan, maka kita dianggap aneh. Ya. Anda kalau tidak percaya, tanya kepada jemaat gereja lain atau bahkan kepada pendeta gereja lain. Katakan Anda mendengar suara Tuhan, Tuhan memimpin saya untuk melakukan ini, Anda akan dianggap aneh. Padahal
Berbicara tentang keintiman berarti Tuhan ingin selalu berbicara kepada kita. Tuhan selalu ingin didengar oleh kita. Itu baru keintiman. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, kalau ada, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bahwa ketika Yesus mengetuk pintu dan dibukakan, Yesus katakan, aku akan makan bersama-sama mereka. Ada pesta, ada kelimpahan, ada sukacita. Saya percaya yang membawa makanan adalah Yesus sendiri, bukan tuan rumah. Karena Yesus mengatakan, tubuhku adalah benar-benar makanan. Ingat di dalam kitab Kidung Agung, ketika mempelai pria itu mengetok pintu, pada waktu itu musim dingin, musim salju, mengetok-ngetok pintu dan mempelai wanita mengatakan, aku mau bangun lagi atau enggak ya, aku sudah pakai pakaian tidur, masa mau bangun lagi buka pintu, siapa ini yang mengganggu? Ya. Tetapi ternyata kemudian dengan berat hati dia bangun. Dan ketika pintu dibuka mempelai pria sudah pergi. Tetapi di pegangan pintu itu ada minyak di sana. Berarti mempelai pria membawa sesuatu. Membawa minyak, membawa pengurapan untuk diurapkan kepada mempelai wanita itu. Sidang jemaat, saya mau menekankan, ketika Tuhan membangunkan engkau di waktu malam, segera responi, karena pada waktu itu engkau akan menerima pengurapan dari Tuhan yang membangunkan engkau. Pengurapan yang akan mengubahkan engkau, pengurapan yang akan memperlengkapi engkau. Responi Tuhan dengan cepat. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bukankah ini kehendak Tuhan? Dalam penderitaan, Tuhan menemani kita. Ketika Tuhan bertahta, Tuhan menginginkan kita juga bertahta bersama-sama Dia. Keinginan Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Bahkan ketika kita menderita, kita tidak sendirian. Tuhan bersama kita. Ketika Tuhan bertahta, memerintah, Tuhan tidak ingin memerintah sendiri. Tuhan memerintah bersama orang-orang kudusnya. Ini yang sangat luar biasa. Barang siapa menang, hanya bagi yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sidang jemaat, ketika berbicara tentang akhir zaman, maka di akhir zaman ini ada 7 gereja, 7 jemaat, ya. Dan selalu di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan jemaat, perhatikan kalimat ini, selalu ada, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Barang siapa yang menang, perhatikan. Berarti ketika kita memasuki akhir zaman, sudahlah, mau ada antikris atau tidak ada antikris, maka rencana Tuhan untuk gerejanya adalah gerejanya mengalami kemenangan. Jadi tidak usah bingung, tidak usah takut dengan antikris, dengan sistem yang akan dibuat antikris, karena Tuhan merencanakan gerejanya mengalami kemenangan.
bukan kekalahan, bukan intimidasi, bukan terintimidasi oleh antikris atau sistem antikris. Tuhan merencanakan kemenangan bagi setiap gerejanya dengan satu syarat. Ketika aku berbicara, hendaklah engkau mendengar. Bukankah sama pada akhirnya ketika Anda membaca di dalam perjanjian lama, selalu berbicara tentang mendengar, 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 mendengar. Siapa mendengarkan firman? Ya, siapa mendengarkan firman? Selalu sama kok. Oleh karena itu saya menekankan kehidupan kekristenan. Betapa pentingnya mempunyai telinga rohani yang mampu mendengar suara Tuhan. Penting sekali. Ya. Penting sekali. Karena ini modal yang utama untuk kita mengalami kemenangan. Ya. Ketika Anda mendengar, taati. Tidak usah terlalu banyak cerita, Tuhan omong-omong dengan saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Cukup Anda dengar, kemudian Anda lakukan. Setelah berhasil selesai, berikan kesaksian. Tetapi ngomong-ngomongnya tidak usahlah. Saya gatal, kemana-mana saya sering mendengar. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal ngomong-ngomong sama Tuhan. Saya mau katakan, ketika Tuhan berbicara, membutuhkan konsentrasi yang cepat bagi kita untuk bisa menangkap suaranya. Karena suaranya itu hanya seperti sekilas. Set, dan Anda harus cepat. Itu sebenarnya bukan omong-omong. Ya, kalau mau ngomong-ngomong siapkan kopi dan pisang gorengnya. Sidang jemaat, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan. Suara roh itu berbicara, maka engkau mendapat jaminan akan mengalami kemenangan. Tuhan memberkati.